Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit akan menjelaskan untuk materi pertama di mata kuliah geometri ruang ya. Jadi yang pertama kita bahas di sini yaitu mengenai sistem koordinat. Nah, di dalam pembahasan terkait sistem koordinat ini, kita nanti akan membahas mengenai sistem koordinat pada bidang, dan tentunya itu adalah uh, membahas mengenai sistem koordinat pada ruang, karena di mata kuliah ini kan kita membahas mengenai geometri ruang seperti itu. Tapi kita dahului pembahasan kita itu terkait sistem koordinat dalam bidang, atau mengulas sedikit mengenai sistem koordinat dalam bidang. Nah, sistem koordinat dalam bidang itu mungkin ada yang masih ingat ya, biasa kita sebut dengan sistem koordinat kartesius. Jadi mungkin kalau untuk sistem koordinat kartesius sendiri, teman-teman semua sudah familiar atau sudah paham konsepnya, bagaimana konsep dalam sistem koordinat kartesius. Nah, di sini di sistem koordinat kartesius tentunya kalau koordinat kartesius itu kan terdiri dari dua garis tegak lurus ya, atau biasa kita sebut dengan sumbu X, terus ada sumbu Y. Jadi sumbu yang mendatar atau horizontal itu disebut sumbu X, sementara sumbu yang tegak atau vertikal itu biasa disebut dengan sumbu Y. Jadi di sini untuk titik koordinat ya, titik koordinat dalam sistem koordinat kartesius itu kan karena di sini pada bidang, maka titik koordinatnya adalah X, Y seperti itu. Nah, kalau di dalam sistem koordinat kartesius kita membagi bidang datar itu menjadi empat bagian, atau biasa kita sebut sebagai kuadran. Nah, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi ini ya, X, Y positif ini adalah kuadran 1, X Y positif, X negatif ini adalah kuadran 2. Di sini dimana X-nya negatif, terus Y-nya negatif, ini adalah kuadran 3. Sementara di kuadran 4 itu adalah posisi di mana nilai X positif dan Y negatif, seperti itu. Nah, di sini ini pembagian kuadrannya ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi sebenarnya konsep dalam koordinat kartesius itu adalah kita mengetahui titik koordinatnya itu ada di pada bidang, sehingga titiknya itu adalah pasangan X, Y ya, pasangan X, Y, dan terbagi ke dalam 4 kuadran seperti itu. Nah, di selain sistem koordinat kartesius, di dalam sistem koordinat bidang itu ada yang namanya sistem koordinat kutub atau sistem koordinat polar. Mungkin ini udah pernah dibahas di mata kuliah trigonometri ya, terkait sistem koordinat kutub atau sistem koordinat polar. Nah, yang perlu dipahami adalah di sini bagaimana caranya kita mengubah dari titik koordinat kutub ke titik koordinat kartesius, atau sebaliknya dari titik koordinat kartesius menjadi titik koordinat kutub. Nah, kalau yang kita lihat di sini, ini gambar untuk sistem koordinat polar ya. Di sini ada kita menemukan sudut yang dibentuk itu adalah theta ya, di mana sumbu kutub itu berpangkal di titik 0,0 ya, titik 0,0, dan dia membentuk sebuah sudut theta, sehingga hubungan antara sistem koordinat kutub dengan sistem koordinat kartesius itu bisa kita
lihat di sini. Jadi kalau X itu titik X ya, X pada koordinat kartesius itu sama saja dengan R cos theta. Nah, ini kita dapatkan dari nih. Jadi kalau kita gambarkan kan bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita dapatkan ini theta, ini R, ini Y. Jadi ini X ya, ini X, berarti X itu X sama dengan ya, kalau kita arahkan ke sin theta misalnya, kita lihat sin theta. Sin itu kan sisi depan ya per sisi miring ya. Y sama dengan Y per R. Jadi kalau kita ingin mencari Y, maka sama dengan R dikali sin theta. Sama halnya dengan cos theta itu adalah ya, cos theta itu adalah sisi di sampingnya, di samping sudut theta per sisi miring. Maka didapat X itu adalah R kali cos theta. Nah, ini untuk menyatakan hubungan di antara kedua titik koordinat ini, atau dari koordinat dari hubungan antara koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Sehingga kalau kita ingin mencari nilai X dan yang diketahui itu adalah koordinat polar. Jadi koordinat polar itu kan bentuknya R, theta ya, bentuknya R, theta. Kalau koordinat kartesius kan X, Y. Maka X itu sama dengan R cos theta dan Y itu adalah R sin theta. Sementara gimana cara mencari nilai R-nya? R-nya itu ya sama dengan kita mencari rumus Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Karena kan tadi bentuknya kan seperti ini. Ya. Di sini tetanya, ini R, ini Y, ini X. Maka R kuadrat itu adalah Y kuadrat plus X kuadrat. Untuk tangen tetanya sendiri itu adalah Y per X. Jadi kalau kita mencari nanti tetanya, berarti arkus tangen ya, itu adalah nilai theta. Arkus tan seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke sistem koordinat di dalam ruang ya. Jadi di dalam ruang itu sendiri ada 3 macam sistem koordinat, yaitu sistem koordinat kartesius, sistem koordinat tabung, dan sistem koordinat bola. Nah, di sistem koordinat kartesius itu sendiri ada 3 sumbu ya, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau di bidang ya, pada bidang tadi itu kan hanya 2 sumbu, yaitu X, Y. Sementara kalau untuk di ruang itu ada 3 sumbu, yaitu X, Y, Z. Nah, kalau di ruang ya, di koordinat dalam ruang itu daerah yang dibatasi oleh 3 sumbu itu diberi nama oktan ya, karena dia terbagi menjadi 8 bagian. Kalau di bidang tadi itu kan dibagi menjadi 4 bagian, sementara kalau di ruang itu dibagi menjadi 8 bagian atau 8 daerah, atau yang biasa disebut dengan oktan. Nah, di sini kan ada X, Y, dan Z ya. Di sini ini adalah garis X, di X positif itu di sini. Y, ini garis Y positif ya. Di sini Y positif, dan ini Z positif di atas, bawah negatif. Nah, kalau kita lihat, kalau pada bidang sebelumnya
yang kita lihat hanya di sini, hanya bagian ini aja nih kalau pada bidang. Nah, kita hanya bicaranya di sini. Tapi kalau di ruang kita bicara keseluruhannya, seperti itu ya. Nah, 8 oktan itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Nah, ya, ini oktan-oktan dalam ruang ya. Jadi kalau oktan pertama itu di sini, ini daerahnya nih, daerah ini. Nah, ini adalah oktan pertama. Oktan kedua itu di sebelah sini. Jadi ini oktan pertama, tapi yang ada di atas ya. Jadi kan ini dibagi menjadi 2 bagian. Ini yang bagian atas, yang bidang nih, bidang XY min XY, kan ada bidang yang warna biru ini. Nah, ini membagi menjadi 2 bagian kan, atas dan bawah. Nah, atas dan bawah ini, di atas itu dibagi menjadi 4 oktan, yang bawah itu dibagi menjadi 4 oktan, seperti itu. Jadi ada 8 oktan keseluruhannya. Jadi ini oktan pertama, oktan kedua, oktan ketiga di sini, ini oktan keempat, kelima itu ada di bawahnya sini ya, ada di bawah oktan 1. Oktan 5 itu ada di bawah oktan 1, seperti itu, dan seterusnya. Itu di koordinat kartesius. Nah, sekarang kita beralih ke sistem koordinat tabung ya. Di dalam sistem koordinat tabung sebenarnya dia menggunakan koordinat kutub ya, menggunakan konsep koordinat kutub R dan theta sebagai ganti dari X, Y pada bidang, seperti itu. Namun untuk Z-nya itu sama. Jadi kalau di sini koordinat kartesius, kalau koordinat kartesius itu di ruang kan titik koordinatnya, katakan di sini adalah titik A. Titik A itu adalah X, Y, Z ya. Kalau koordinat tabung, A-nya itu adalah R, theta, Z, seperti itu. Nah, di sini disyaratkan bahwa R-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi R-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan theta-nya itu dibatasi di 2 pi ya, 2 pi atau 360 derajat, karena kan dia mengelilingi satu lingkaran penuh, seperti itu. Nah, di sini ini ada tetanya ya, tetanya atau sudut yang dibentuk, ini R-nya, ini Z-nya. Jadi di sini ya, jadi dipandangnya itu dari sini ke sini ke sini gitu. Itu untuk yang di koordinat tabung. Nah, sekarang kita ke koordinat bola. Nanti baru kita bahas terkait ketiga hubungan antara koordinat kartesius, tabung, dan bola. Nah, kalau di bola itu titik koordinatnya itu berubah ya, bukan berubah gimana, maksudnya tuh berbeda dengan koordinat kartesius ya. Kalau koordinat kartesius dengan koordinat tabung itu kan masih ada titik konstannya. Kalau X, Y, Z itu kan konstan kan. Terus di tabung itu ada nilai Z yang konstan, terus ada nilai R, terus ada nilai satu sudut, besaran sudutnya. Nah, kalau di kalau di bola itu semuanya itu besaran sudut. Jadi kalau di bola itu rho, theta, pi ya, ada 3. Di sini adalah titik A, sembarang titik dalam ruang, dengan rho adalah jarak dari titik A ke titik asal 0,0. Jadi ini rho-nya. Jadi titik rho ini sendiri itu adalah jarak ya, jarak A ke titik asal. Jadi rho jadi nilai rho itu adalah nilai konstan ya. Jadi theta dan pi itu adalah nilai sudut nantinya.
Terus di sini theta itu adalah sudut kutub yang berhubungan dengan proyeksi A, ya, proyeksi A ke bidang XY. Jadi ini kan ada titik A nih. Titik A itu kan rho theta pi. A ini kita proyeksikan ke bidang, ya, ke bidang XY. Bidang XY di mana? Bidang XY kan di sini. Ini bidang XY nih. Jadi ini kita proyeksikan ke bidang XY. Dan Pi adalah sudut antara sumbu Z, ini Z, positif, dan ruas OA. Ya, ini OA. Ini adalah Pi. Maka titik A mempunyai titik koordinat bola yaitu rho theta pi, ya. Jadi kalau di bola itu syaratnya adalah rho-nya itu lebih besar sama dengan 0. Untuk tetanya itu 360, ya, 0,3 sampai 360. Sementara pi-nya itu besarannya antara 0 sampai dengan 180. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita bahas hubungan ketiga sistem koordinat tadi. Yang pertama yaitu terkait koordinat tabung dan sistem koordinat kartesius. Sementara menurut saya untuk koordinat tabung dengan koordinat kartesius ini untuk di ruang itu udah cukup jelas ya, bagaimana cara mencarinya atau hubungannya. Jadi ketika kita nanti diminta untuk mengubah dari koordinat kartesius ke koordinat tabung, maka kita gunakan hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat tabung ini. Jadi karena tadi koordinat tabung itu basicnya itu adalah koordinat polar, ya, maka X kan kalau di kartesius itu kan X, Y, Z. Sementara di tabung itu R, theta, Z, ya. Maka kalau misalnya nanti yang diminta adalah koordinat kartesiusnya, yang diketahui adalah koordinat tabungnya, maka X itu sama dengan R cos theta. Ini kan sama saja dengan koordinat polar tadi. Y itu adalah R sin theta, sementara Z-nya sama. Bagaimana jika kebalikannya? Ya sama aja. Kita tinggal cari nilai R, ya, cari nilai R, dan kita cari nilai tangannya, tan tetanya, atau kita cari tetanya menggunakan arcus dari tangan theta, seperti itu. Saya rasa mudah ya. Nanti akan saya berikan contoh di video selanjutnya bagaimana cara kita mengkonversi dari sistem koordinat tabung ke sistem koordinat kartesius atau sebaliknya. Yang kedua adalah hubungan antara sistem koordinat bola dan koordinat tabung. Kalau bola tadi itu kan ada rho theta pi, ya, theta pi. Jadi kalau R, ya, kan di tabung itu ada R. R itu sendiri adalah rho sin pi, ya. Theta itu sama nilainya, sementara Z itu adalah rho cos pi. Gimana kalau misalnya dari tabung, kan ini kalau ini dari bola ya, dari bola ke tabung. Kalau dari tabung ke bola kayak gimana? Ya sama aja. Jadi kalau untuk cari nilai pi-nya, ya, nilai pi-nya kita bisa gunakan, kita cari dulu nilai rho-nya sebenarnya. Tapi kalau dari tabung ke bola, yang pertama yang harus kita cari yang ini, karena antara R, ya, antara R dan Z kita sama-sama menggunakan nilai rho, ya, sama-sama menggunakan nilai rho. Jadi
kita cari rho-nya menggunakan rumus yang ini dulu. Jadi keterikatan antara kartesius dengan bola, artinya harus kita terjemahkan dulu ke dalam koordinat kartesius seperti itu. Oke, sekarang kita ke koordinat bola dan sistem koordinat kartesius. Kalau koordinat bola dengan kartesius udah jelas ya, jadi untuk rho-nya bisa kita cari terlebih dahulu. Jadi nanti untuk nilai x-nya, x itu adalah rho sin pi kali cos theta, y-nya itu adalah rho sin pi kali sin theta, z sama dengan rho cos pi ya. Jadi bisa dicari untuk nilai x, y, dan z-nya seperti itu. Sebenarnya kalau ini sama ya, ini sama tadi dengan yang di depan, hubungan antara koordinat tabung dengan koordinat kartesius. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di kesempatan selanjutnya nanti akan saya berikan contoh-contoh bagaimana cara mengkonversi dari ketiga sistem koordinat ini ya. Baik, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.